Buah ranum banyak yang jatuh, dimakan ulat sisa sebiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, ketemu lagi dalam Ngopi, ya, ngobrol perkara iman di PJTP Jabar Pisan. Pemirsa PJTP yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini kita akan ngobrol lagi ya dengan narasumber yang pernah hadir di sini waktu itu karena saking menariknya topik yang kita bahas waktu itu, jadi saya tertarik kembali untuk mengundang beliau karena obrolannya memang membumi gitu ya, itu bisa kita terapkan dalam konteks kehidupan. Nah, kalau yang lalu membahas tentang kata maaf dalam keluarga nih, sekarang juga masih berkaitan dengan keluarga tapi berkaitan dengan ekonomi. Nah, jadi bagaimana fenomena hari ini kita sering menemukan ya orang gajinya besar tapi masih merasa kurang gitu kan. Ada masalah apa berarti? Nah, berarti di situ ada mungkin dari sisi keberkahan yang kurang gitu, dari sisi keuangan itu. Nah, kita akan bahas kembali dengan seorang penggiat dan dedengkotnya komunitas ayah hebat ya. Jadi para kumpulan ayah hebat. Nah, maka ini kenapa yang diundangnya ayah hebat, karena akan dibicarakan tentang keuangan nih. Bagaimana di keluarga dengan gaji yang sebegitu itu bisa berkah gitu. Apalagi dengan gaji besar ya. Dan telah bersama saya di sebelah kanan saya Kang Acel. Oke. Assalamualaikum Kang Acel. Ya. Waduh, luar biasa ini. Jumpa lagi ya. Hatur nuhun diundang lagi ini ngobrol-ngobrol. Oke, maaf diundang lagi karena memang menarik gitu kan. Ya, untuk bicara tentang bagaimana sih mengatur keuangan dalam keluarga atau dalam perusahaan, termasuk uang sendiri gitu kan, untuk besar kecil itu menjadi sesuatu yang tidak bermasalah gitu. Cek orang Sunda masa etik mahi loba nyesa. Nah, itu berarti ada kata lain ya, berkah mungkin dalam itu ya. Silakan disapa dulu mungkin para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi PJTV. Kumaha dararamang sadayana, semoga Allah selalu memberikan limpahan rahmat, karunia, dan keberkahan untuk kita semua. Karena tadi sudah menyinggung kata berkah, maka mudah-mudahan keberkahan ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya awali dengan pertanyaan nih. Ya. Saya melihat fenomena ya, ada teman-teman di televisi terutama yang dipakein baju oranye ya. Itu mereka itu kan gajinya besar-besar gitu. Betul, kan. betul. Tapi kenapa sih gaji besar kok masih merasa kurang? Ya. Ada apa sih ini? Ya. Gaji besar. Ini diawali dari urusan kekayaan atau harta. Nah, mobil khusus uang lah ya. Uang ya. Uang aja. Karena kan sekarang ini kata banyak orang katanya Kang wali kulli syai'in fulus kan. Ya. Segala sesuatu butuh duit. Idza wajadal fulus lulus kan. Fa in lam tajid mampus. Gitu. Jadi kita awali dengan fenomena tentang uang. Memang kalau saya baca dari berbagai pengalaman teman-teman kita yang baik yang punya uang atau tidak punya uang. Jadi masalah keuangan itu ada dua. Yang pertama, masalah kekurangan uang. Yang kedua, masalah kelebihan uang. Dua-duanya masalah. Kalau kita memang tidak memiliki ilmu, kuncinya di situ. Nah, ilmu nantilah yang kemudian akan membawa kita kepada berkah. Barang siapa yang berilmu, maka nanti Allah turunkan kepadanya keberkahan. Jadi kita awali. Ini masalah uang. Masalah nggak punya uang jadi jahat gitu kan. Masalah tidak punya uang juga jadi jahat juga. Keserakahan akibat punya uang itu bisa terjadi seperti halnya tadi disebutkan gitu ya. Banyak orang yang punya uang tapi merasa nggak cukup-cukup. Itu kan keserakahan dan berujung kejahatan. Yang tidak punya uang juga hari ini bisa kita lihat fenomena di dalam media sosial, di pemberitaan dan sebagainya. Banyak orang yang kekurangan uang kemudian berniat dan bertekad lebih brutal gitu ya. Nah, ini diawalinya memang karena dia tidak memahami tentang keuangan itu sendiri. Dalam Islam, uang itu sama halnya seperti ketika kita melaksanakan ibadah yang lain. Bahkan banyak sekali kalimat al-mal itu digandeng dengan kalimat jihad. Sholat misalnya. Setelah sholat Jumat kan kita harus fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Jadi kaitan uang dengan agama ini kuat sekali. Kadang orang banyak memisahkan antara uang dengan agama. Harusnya tidak. Uang dengan agama itu bersatu. Nah, pertanyaannya mengapa dia tidak
memiliki atau tadi pertanyaan Akang ke saya teh kan, kenapa orang bergaji tinggi atau gede tapi kurang-kurang gitu. Ya, mungkin karena hubungan dia dengan Allahnya kurang. Ada satu kalimat dari seorang guru saya, Kiai Haji Dr. Agustiawan. Beliau menyampaikan, bukan berisiknya dunia yang hari ini engkau dengar, tetapi engkau sedang berjarak dengan yang Maha Kuasa. Ini termasuk dalam rezeki juga. Rezeki kadang-kadang kita sering berisik tentang rezeki. Sebetulnya bukan kita yang berisik, dunia yang berisik kepada kita tentang rezeki. Tapi mungkin kita sedang jauh dengan Allah SWT. Disitulah Allah memberikan sesuatu yang tadi kita bahas sama-sama, yaitu adanya keberkahan. Ketika seseorang berserah diri kepada Allah, keberkahan itu akan muncul. Itu satu. Terus yang kedua teknisnya. Ini masuk ke teknis ya. Karena kan kalau orang Sunda mah luar biasa kalimat hikmahnya itu. Saeutik mahi loba nyesah. Ini kan sebetulnya bergantung kepada bagaimana kita mengetahui tentang apa yang disebut dengan financial management. Bagaimana mengatur keuangan. Ada aturannya? Ada gitu. Bahkan saya menganjurkan kepada para ayah yang menjadi tulang punggung keluarga, hendaklah kita memiliki kecerdasan finansial. Kecerdasan finansial ini ada 5. Kita kuasai dulu 2 deh. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa cerdas untuk mengalihkan uang dari luar ke saku kita, tapi sanaya kutuyulnya gitu. Dan yang keduanya bagaimana kita menjaga uang yang sudah ada di kantong kita. Dua ini aja, kita insya Allah mencoba akan bisa berusaha untuk menjadi orang yang mencari keberkahan itu. Selain kita berserah diri, karena itu makan pokok ya. Ada rezeki mah tos anu ngatur kan. Ti Gusti Allah na teh tos ditangtoskeun. Dulu waktu kita 4 bulan di dalam kandungan sama Allah udah dikasih nih, kamu teh rezekinya ini, cilaka bagjana ini gitu kan ya, mautna iraha, semua sudah ditetapkan. Nah, kita tinggal menjalani. Maka kita yakini dulu bahwa rezeki kita sudah diatur oleh Allah SWT. Kemudian setelah dikasih rezeki, maka pada saat itulah kita harus menguasai yang namanya kecerdasan finansial atau financial management lah. Bagaimana kita bisa mengelola tentang keuangan itu. Oke, jadi tadi satu kalimat hikmah yang bisa kita highlight di sini, bahwa uang itu adalah bagian dari rezeki. Yang beri rezeki itu Allah. Maka kenapa ada persoalan dengan uang tadi? Karena jauh dari Allah. Jadi kalau kita ingin dekat dengan rezeki, maka dekati yang punya rezeki. Kita lanjutkan berikutnya dalam segmen setelah yang lewat ini, dan silahkan diminum kalau memang haus. Tapi Kang Kaca mah bawa minum sendiri yang sehat ya. Apa ini aja. Ini dari Almasum ini, iya, ini yang mendukung acara punya kita. saudara kita ini. Silakan yang mau lewat. Bismillah.